hingga 2015. Beliau pernah menjabat sebagai koordinator tim Serdos Pusat pada tahun 2008 hingga 2015 dan menjadi tim Serdos Pusat pada tahun 2015 hingga sekarang. Saat ini beliau menjadi guru besar emeritus di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga mulai dari tahun 2015 hingga saat ini. Kemudian saat ini juga beliau menjabat sebagai rektor di Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri dari tahun 2017 hingga saat ini. Adapun penghargaan yang diraih oleh beliau adalah sebagai anggota kehormatan Himpunan Psikologi Indonesia dan anggota kehormatan Asosiasi Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia. Beliau juga pernah meraih penghargaan sebagai sahabat Airlangga, dosen berintegritas bidang pendidikan. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Profesor Dr. Apoteker Muhammad Zainuddin memberikan orasi ilmiahnya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Bapak Profesor Junedi Khotib, dan jajaran Wakil Dekan di Fakultas Farmasi UNER, serta yang saya hormati para guru besar yang masih aktif maupun yang sudah purna tugas, yang saya hormati dan saya banggakan para dosen di Fakultas Farmasi UNER, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan di Fakultas Farmasi UNER, dan tentu para alumni yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, dan tentu para tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Farmasi dan hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya diminta oleh Bapak Dekan untuk memberikan sebuah orasi ilmiah gitu ya, tapi mohon maaf ya, jadi nanti orasi yang saya berikan mungkin tidak ilmiah gitu ya. Mohon maaf, jadi saya tentu pertama ingin menyampaikan Dirgahayu Fakultas Farmasi UNER pada Dies Natalis ke-58, dan saya sangat mendukung tema menguatkan sinergisme dalam menjaga kinerja dan kemajuan kefarmasian pada masa pandemi COVID-19. Mohon maaf kepada panitia, apakah saya bisa share screen saya sendiri? Mohon izin. Iya, bisa Prof. Bisa Monggo. ini? Oke, terima kasih. Ya, jadi judul yang saya ambil agak aneh gitu ya. Jadi from fix to growth mindset. Ya. Tentu saya ingin sedikit berbagi ide gitu ya, tentang pada kondisi saat ini seperti disampaikan oleh Bapak Dekan, Fakultas Farmasi UNER sudah luar biasa. Saya tidak membayangkan ya, Fakultas Farmasi UNER dapat sehebat seperti sekarang. Ya, kalau kita baca di internet gitu ya, banyak sekali kabar gembira tentang Farmasi UNER. Ya, misalnya Farmasi UNER adalah
10 fakultas farmasi terbaik di Indonesia. Ya. Walaupun katanya internet di posisi keempat dari 10. Ya. Juga program studi farmasi UNER menjadi prodi terketat di SBMPTN tahun 2021. Artinya apa? Masyarakat sangat-sangat mempunyai atensi yang luar biasa pada farmasi. Tetapi sayang sekali, daya tampung fakultas farmasi tentu terbatas. Sehingga banyak anak-anak cerdas pandai yang terpaksa terbuang, yang tidak mendapat kesempatan belajar di farmasi UNER. Karena farmasi UNER memang hebat. Mahasiswanya juga begitu, ya, baik yang S2, demikian juga yang S1, apalagi para dosennya, ya, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Junaidi sebagai dekan tentang bagaimana prestasi saat ini di Fakultas Farmasi UNER. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa kinerja dan kemajuan Fakultas Farmasi sekarang ini sudah hebat. Sudah meraih piala, ya, medali emas. Tentu ke depan seperti yang disampaikan oleh Bapak Dekan tadi, IIK tidak mau tinggal diam. Mohon maaf, Fakultas Farmasi UNER tidak tinggal diam, tentu akan mencapai yang lebih tinggi. Kalau tahun lalu medali emasnya 1, tahun depan medali emasnya 2. Ya, jadi kinerja dan kemajuan ke depan harus lebih baik. Ya, tentu itu menjadi cita-cita kita semua. Ya, baik yang di dalam maupun di luar Fakultas Farmasi UNER. Nah, tentu saja untuk mencapai kinerja ke depan yang harus lebih baik itu di hadapan kita ada bahaya. Ya, yang mau tidak mau harus kita akui. Apa itu bahaya yang di tengah jalan kita? Adalah adanya disrupsi revolusi industri 4.0 dan disrupsi akibat pandemi COVID-19. Disrupsi itu adalah situasi terjadinya perubahan yang tidak tersangka-sangka. Ya, yang tidak kita bisa duga-duga akan terjadi perubahan. Disrupsi akibat revolusi industri 4.0 dan juga COVID-19 ini. Ya, tidak menyangka bahwa di tahun 2000 sampai sekarang ini, ya, terjadi fenomena yang di luar dugaan kita. Ya, tentu dua disrupsi ini, ya, lalu kita pertanyakan, so what, gitu loh, apa yang harus kita kerjakan? Saya punya pandangan, ya, sekedar pemikiran saya pribadi, bahwa kita semua harus berbekal diri dengan growth mindset. Mindset yang berkembang, mindset yang tumbuh. Ya, karena apa? Ya, karena sebetulnya menguatkan sinergisme dalam menjaga kemajuan kefarmasian ini dalam COVID-19 dan revolusi industri 4.0, kita harus berbekal growth mindset. Ya. Seperti kita ketahui bahwa kita sekarang mengalami double disruption, disrupsi ganda, baik karena revolusi industri 4.0 maupun akibat adanya COVID-19. Ini adalah sebuah badai, ya, badai samudra yang sangat dahsyat, ya, yang bisa menggulung semua kapal yang ada di laut, yang bisa menenggelamkan semua kapal yang di laut. Ya. Kita semua ada di dalam badai, tapi untunglah kita pada kapal yang berbeda-beda. Tentu ada kapal yang tenggelam, ada kapal yang karam, tapi ada kapal yang tetap eksis dan tegak berdiri. Karena kita punya kapal sendiri. Nah, perguruan tinggi bagaimana? Apakah masih bisa survive?
Apakah masih bisa berkembang? Tentu ini adalah sebuah persoalan besar di hadapan kita. Ya, Charles Darwin mengatakan bahwa yang bisa menghadang badai samudra itu sehingga tetap eksis dan bisa berkembang, itu it is not the strongest, bukan yang the most intelligent, tapi yang most responsive to change. Kita harus siap berubah. Itu katanya Charles Darwin. Sehingga apa? Saya berpesan kepada saya sendiri dan kepada semua teman-teman di Fakultas Farmasi UNER. Marilah kita mengembangkan prinsip berpikir untuk merespon badai samudra ini dengan adaptif, inovatif, dan kolaboratif. Ini 3 kata kunci yang harus kita pegang. Adaptif. Kita harus pandai-pandai menyesuaikan diri dengan situasi. Anggaran belum terserap 50%. Ini mau diapakan? Kita harus beradaptasi dengan situasi. Kita harus inovatif. Ya, kita mencari celah dalam tantangan COVID-19 dan revolusi industri 4.0. Celah mana yang kita bisa tembus sehingga kita tetap survive dan kita berkembang. Dan tentu kita harus kolaboratif, kerjasama. Ya, kerjasama di antara dosen, kerjasama antara departemen. Tidak ada lu, gue, nggak ada. Semuanya jadi satu. Tidak ada arogansi departemen, tidak ada arogansi kepakaran. Semua hanya bersatu. Bahkan di tingkat kita sendiri, bisa di tingkat universitas juga. Farmasi harus bekerja sama dengan kedokteran, harus kerjasama dengan ekonomi, harus kerjasama dengan psikologi, harus kerjasama dengan hukum. Tidak boleh hanya sektor farmasi sendiri tanpa kita mempunyai kolaborasi dengan bidang ilmu yang lain. Ya, karena ke depan kita mengalami sesuatu yang tidak kita duga, dan itu harus kita persiapkan. Ya, saya bangga sekali karena Fakultas Farmasi bisa kolaborasi dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Memang itu kata kuncinya. Itu harus dikembangkan. Ya, untuk kolaborasi. Itu merupakan salah satu kata kunci dalam menghadapi, merespon perubahan badai COVID-19 dan badai revolusi industri 4.0. Responsif. So what? Responsif. How responsif? Tentu yang respons kita adalah dalam bentuk perubahan. Ya. Apa yang dirubah? Ya, orangnya. Kita harus berubah. Mahasiswa, dosen, pimpinan, laboran, tukang parkir harus berubah. Karena sekarang tidak ada parkir. Ya, orangnya harus berubah. Cara berpikirnya terutama. Proses juga begitu. Proses pembelajaran, proses penelitian, proses pengabdian masyarakat harus berubah. Tidak bisa kita memikirkan KKN seperti zaman dulu. Pembelajaran seperti zaman dulu. Praktikum seperti zaman dulu. Tidak. Kita harus berubah. Alat-alat juga begitu, gedung, ruangan, alat laboratorium, tentu tidak boleh seperti dulu lagi. Setting ruangan mungkin harus kita rubah sesuai dengan kemauan zaman. Lalu bagaimana kita berubah? Perubahan kita adalah menuju digital transformation. Semua serba digital online, computerized. Karena kita dari sekarang ini dengan artificial intelligence, ya, karena mereka itu adalah anak-anak generasi milenial, bukan seperti saya. Kalau saya ini generasi kolonial,
sudah tidak sanggup berdampingan dengan anak-anak kita, mahasiswa kita yang generasi milenial. Tadi malam saya melihat acara yang diadakan oleh mereka, luar biasa. Anak-anak kita luar biasa. Yang harus kita banggakan dan harus kita cintai, ya, untuk mereka bisa berkembang. Maka yang lebih penting adalah perubahan dalam mindset, ya, cara berpikir kita. Alam pikiran kita ini harus dirubah. Budaya kita harus berubah. Itu kalau kita mau survive dan flourish di era revolusi industri 4.0 dan era pandemi COVID-19. Ya. Jadi double disruption ini yang saya sebut tadi, revolusi industri 4.0 dan COVID-19, ini harus merubah old mindset. Ya, kita ini seperti gambar inilah gitu ya. Kita yang tua-tua itu seperti ini. Main musiknya dengan lagu keroncong, ya, alatnya ya cuman begitu saja. Karena kita hidup dalam old mindset. Tentu ke depan kita tidak boleh seperti itu lagi. Kita harus membangun sebuah new mindset. Fakultas Farmasi ke depan adalah sebuah simfoni orkestra yang dipimpin oleh anak-anak muda yang sangat potensial, yang sangat mimpinya besar, ya, untuk memimpin sebagai konduktor. Ya, mohon maaf, Mas Junaidi Khotib, saya panggil Mas saja. Ya. Malah saya sebaiknya manggilnya Dik, ya, karena itu adik saya. Anda sekarang sebagai konduktor simfoni yang ada di Fakultas Farmasi harus bisa mensinkronkan nada, mensinkronkan irama, mensinkronkan speed di dalam bermain musik ini. Ya, sehingga kita harus berubah dari fixed mindset menuju ke growth mindset. Karena kita di dalam era baru, paradigma baru. Nah, apa yang disebut dengan mindset? Ya, ini saya mohon maaf ya, jadi tidak ilmiah gitu ya, karena ini saya orang farmasi tapi yang diomong mindset gitu ya. Jadi mohon maaf ya, ini oleh-oleh saya dari hijrah ke Fakultas Psikologi selama 6 tahun ya, saya belajar psikologi lah, sehingga saya sekarang ini lebih dikenal orang di luar sebagai orang psikologi. Mohon maaf daripada orang farmasi ya, Prof. Dery ya, dari Andalas itu kalau sedang menjadi asesor Lampitegas ketemu saya, ya saya selalu disindir. Prof. Zainuddin, saya itu kalau ke farmasi UNER, yang saya temui itu ya Bu Muatia, Bu Sahrani, Pak Sahrani, Pak Siswandono gitu loh. Nama sampean itu loh udah ada di farmasi. Ya memang betul. Tapi juga saya balik. Sama Prof. Dery kan dulu juga tidak di farmasi juga kan. Pernah jadi dekan di Fakultas Kesehatan Masyarakat kan. Ya, jadi ya sama sajalah begitu ya. Jadi sesama habis kota jangan saling menyalip lah gitu ya, sama-sama ya. Saya bicara agak dalam dimensi lain. Mindset itu apa toh? Mindset itu adalah suatu kumpulan pemikiran ya yang terbentuk sesuai dengan pengalaman dan keyakinan. Pengalaman dan keyakinan sehingga dapat mempengaruhi perilaku atau cara berpikir seseorang dan menentukan suatu sikap, pandangan hingga menentukan masa depan mereka. Itu mindset, alam pikiran yang ada di benak kita. Saya kira tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya mindset. Ya, nah hanya saja mindset itu dibedakan menjadi dua. Ada growth mindset. Ini adalah suatu kumpulan pemikiran terbentuk sesuai dengan pengalaman dan keyakinan yang selalu tumbuh, berkembang, ya, sehingga dapat mempengaruhi perilaku, cara berpikir,
menentukan sikap, pandangan, sehingga itu akan menentukan masa depan. Pikirannya berkembang, tumbuh. Tentu sebaliknya adalah yang disebut dengan fixed mindset. Ini juga sama dengan mindset, tapi pengalaman keyakinan itu sudah melekat, terkunci, fix, membatu, sehingga itu dapat mempengaruhi perilaku atau cara berpikir seseorang dalam menentukan sikap, pandangan hidup, serta masa depan. Nah, tetapi sebenarnya dalam ilmu psikologi ya, growth mindset dan fixed mindset ini sesuatu yang dinamis, kontekstual. Pada situasi tertentu saya growth, tapi pada suatu situasi tertentu saya tidak bisa meninggalkan fixed mindset. Tentu ini adalah sangat kontekstual. Tetapi ya, menurut psychology of success, ya, bahwa growth mindset ini ya akan menumbuhkan, menghasilkan ladang yang segar dan subur. Tapi fixed mindset menghasilkan ladang yang kering dan tandus. Sehingga sekali lagi saya mengajak kepada teman-teman semuanya untuk bergerak dari fixed mindset menuju ke growth mindset. Fixed mindset itu tanda-tandanya seperti apa? Ya. Kalau kita mempunyai tanda-tanda sebagai berikut, itu kita termasuk fixed mindset. Suara hati dari fixed mindset itu, saya ini harus sempurna atau tidak sama sekali. Saya merasa gagal, saya frustasi, dan saya menyerah. Ya, saya tidak suka kalau diberi tantangan. Ya, saya tidak pedulikan saran atau kritikan orang. Jika teman saya berhasil, saya merasa terancam, iri. Kemampuan saya akan menentukan segalanya. Yang menentukan nasib saya itu ya kemampuan saya. Di luar itu tidak ada. Saya senang kalau dikatakan orang pinter, orang yang pandai. Jadi kalau dipuji, kamu pinter. Kalau dia senang, itu artinya dia orang fixed mindset. Ini adalah ciri-ciri dari fixed mindset. Tentu sebaliknya, yang growth mindset, suara hati orang-orang yang punya growth mindset itu, saya dapat mempelajari apapun yang saya mampu. Saat saya gagal dan frustasi, saya akan tetap bertahan. Walaupun program dokter saya masih mandek, saya tidak menyerah. Saya akan bertahan. Ayo, siapa S3-nya belum selesai? Suarakan growth mindset. Saya ingin menantang diri saya sendiri. Jika saya gagal, saya akan belajar dari kegagalan itu. Dan saya akan bisa berbuat lebih baik. Jika teman saya sukses, saya akan terinspirasi untuk mengikuti. Jadi kalau Mbak Ratnasari sudah profesor, teman-teman seangkatan atau di atasnya harus terinspirasi. Oh, Ratnasari aja bisa, kenapa aku enggak? Harus terinspirasi. Sama Mbak Ratnasari ya, saya sebut namanya. Usaha dan sikap saya akan menentukan segalanya. Ya. Bukan kemampuan saya, tapi usaha saya dan sikap saya. Itu yang menentukan. Saya senang kalau saya dianggap sebagai orang pekerja keras, bukan orang pandai, tapi orang pekerja keras. Ya. Kadang-kadang harus berminta, saya lebih senang menjadi kuda tunggangan. Tapi kuda tunggangannya kudanya raja. Karena kalau jadi tunggangan raja, saya pasti ya ikut di kerajaan. Tapi memang kuda tunggangan harus kerja keras. Ya. Ini adalah ciri-ciri dari growth mindset. Nah,
perubahan dari pola pikir statis menuju pola pikir dinamis atau growth mindset itu tentu tidak mudah ya. Itu mudah diomongkan. Ya, ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi bisa dipelajari dan bisa diusahakan. Ya, ada beberapa kata kunci. Kalau perlu nanti kita baca di textbook aslinya. Ya. Ini adalah ciri-ciri dari tadi yang disebutkan. Apakah Anda sudah punya growth mindset? Bilang sudah. Kalau saudara mengatakan, I love learning. Saya suka belajar. Saya ingin selalu belajar. Saya senang belajar. Ya. I love challenging. Saya suka pada tantangan. Kalau ada tantangan, saya paling suka. Dan saya selalu mencoba sesuatu yang baru. Saya tidak takut risiko gagal. Karena gagal itu akan menjadi pembelajaran terbaik. Ya. Jadi saya selalu akan menerima kritik, saran untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ya. Dan saya terinspirasi jika teman saya sukses. Saya yakin ya, kita semua tidak ada kecualinya sebetulnya sudah punya growth mindset ini. Cuman tidak menyadari dan tidak mengembangkan. Ya, ini pesan khusus ya saya sampaikan pada dosen-dosen muda yang dulu bekas mahasiswa saya tuh, Retno, ada Dini, ada Genista, ada. Saya kalau lihat anak-anak muda seperti Mardian, itu saya betul-betul bangga dan saya mimpi gitulah, mereka itulah sebetulnya yang harus memegang estafet perkembangan Fakultas Farmasi next. Ya, mudah-mudahan mereka masih hadir di sini. Nah, kemudian memang untuk menjadi seorang dengan growth mindset itu tidak ujuk-ujuk gitu ya. Jadi itu mungkin mulai dari sesuatu yang sebetulnya saya tidak pengen gitu ya. Misalnya menjadi profesor gitu ya. Ini saya kasih contoh. Saya nggak pengen jadi profesor, buat apa? Oh, anak saya udah gede-gede, ya rumah tangga saya sudah mapan, buat apa saya jadi profesor? Mungkin ada yang seperti itu, masih seperti itu. Tapi mungkin sudah ada yang pengen, saya tidak bisa jadi profesor. Kalau tadi sangat rendah, saya tidak ingin, sekarang perasaannya saya tidak bisa. Atau mungkin dia sebetulnya akan meningkat lagi. Setelah lihat temannya berhasil, saya pengen loh jadi profesor. Ya. Kalau sudah pengen, lalu tanya sama Bu Wiji, tim percepatan guru besar tingkat nasional. Ya. Bagaimana Bu caranya jadi profesor? Nanti akan dibimbing sama Ibu Wiji. Ya. Dan setelah kalau dia sudah bertanya-tanya, lalu mencoba mengumpulkan berkas, ya, lalu mulai mengirim submit ke publikasi internasional. Dan ternyata akhirnya aku bisa mengerjakan itu. Ya, dan kalau sudah bisa, saya selalu akan menjadi orang dengan growth mindset. Dan akhirnya semua sivitas akademika, mahasiswa, dosen, pimpinan, semuanya mempunyai growth mindset. Ya, ini adalah tentang growth mindset. Nah, sebagai contoh, misalnya ini adalah salah satu butir voice of growth mindset. Saya dapat mempelajari apapun yang saya mau sesuai dengan passion saya. Ya. Kalau saya berada pada situasi saya lebih senang menjadi ikan kecil di kolam besar daripada saya menjadi ikan besar di kolam kecil.
Saya tidak ingin belajar ini saja, saya ingin belajar beyond. Sesuai dengan passion. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ini saya tidak mengampungkan diri, cuma memberi contoh aja. Saya itu passion saya memang di bidang pendidikan. Ya. Sejak mahasiswa saya ini suka pendidikan. Mungkin salah satu contohnya adalah Bu Umi Atiyah. Itu berkat ya, pekerjaan saya memberikan bimbingan kepada anak-anak SMA yang masuk perguruan tinggi. Ya, itu karena saya senang aja. Saya senang mempelajari dan membelajarkan. Ya. Sehingga apa? Saya waktu jadi dosen di Fakultas Farmasi, mohon maaf ya sering pergi-pergi gitu loh, ngurusi pendidikan. Saya ikut Akta 5, saya ikut Pekerti, saya menjadi penatar AA Pekerti, bahkan saya diminta menjadi orang pertama yang membuat P3 UA gitu. Ya karena itu saya merasa saya punya kolam besar di universitas. Saya tetap sekali-sekali ada di kolam kecil, tapi saya bisa juga masuk di kolam besar begitu. Ya mungkin karena passion saya itu, ya akhirnya ya atas kehendak Allah juga ya, dan atas ya perintah dari Prof. Asih ya, saya menjadi wakil rektor. Saya ditawari untuk menjadi wakil rektor juga, enggak, saya ini orang pendidikan. Saya kalau boleh ya, kalau boleh milih saya jadi parik satu aja. Ya, itu adalah sebuah pemikiran sederhana. Ya, saya lebih senang menjadi ikan kecil di kolam besar daripada saya menjadi ikan besar di kolam kecil. Ya. Bukan artinya Fakultas Farmasi itu kolam kecil, ya, tapi di luar ada kolam yang lebih besar. Kemudian juga saya lebih senang melihat porsi gelas yang sudah terisi daripada melihat bagian yang masih kosong. Positive thinking, ya. Jangan merasa saya kurang. No, saya sudah punya ini, saya sudah punya ini, saya sudah punya ini. Itu yang harus kita tambah supaya gelas kita penuh. Ya, ini adalah bagian dari growth mindset. Jika teman sukses, saya akan terinspirasi untuk mengikuti, menambah dari apa yang sudah saya capai. Ya pengalaman pribadi saya. Mas Gunawan Indrayanto itu jauh lebih muda dari saya, tapi beliau menjadi profesor lebih dulu dari saya. Lalu saya lihat, ya, wah, Mas Gunawan sudah berhasil ya. Berarti saya harus menambah sesuatu yang saya bisa seperti Mas Gunawan begitu. Apa sih kurang saya? Lalu saya berusaha, ya. Akhirnya saya juga menjadi guru besar juga. Walaupun junior saya jauh lebih dulu menjadi guru besar. Tapi saya tidak merasa iri, saya merasa terancam, tapi justru itu menjadi inspirasi saya untuk di tahun 2000, umur 55, saya baru jadi guru besar. Ya. Kemudian, sekali lagi ya, saya siap menjadi kuda tunggangan. Tapi itu kuda tunggangan raja. Saya siap menjadi regu lomba pendayung untuk Fakultas Farmasi UNER menjadi top dunia seperti yang diinginkan Pak Dekan. Saya siap menjadi regu lomba pendayung. Ya. Kenapa? Growth mindset mengatakan saya ingin menantang diri saya sendiri. Usaha dan sikap saya yang akan menentukan segalanya tentang nasib saya dan nasib Fakultas Farmasi. Saya senang kalau saya dianggap sebagai pekerja. Ya, maka saya masuk di dalam sebuah regu pendayung yang nanti akan membawa Fakultas Farmasi UNER ini melawan kompetitor-kompetitor. Kita baru ranking 4, kita ingin ranking 1, mengalahkan ITB, mengalahkan UGM, mengalahkan UI. Itu kompetitor kita. Ya, ini adalah voice growth mindset, saya loyalitas dan saya punya komitmen. Ya, saya ingin menjadi regu pemenang.
daripada saya menjadi regu pecundang. Berlomba dengan kompetitor Fakultas Farmasi Center of Excellence. Ya, saya adalah bagian dari regu lomba mendayung untuk menjadi world class seperti Fakultas Farmasi yang lain. Tentu kita akan kalah, kita akan menjadi pecundang kalau di dalam regu kita itu ternyata ada 7 kapten dengan 1 pendayung. Semuanya menjadi kapten, nyuruh ini, nyuruh itu, merintah ini, merintah itu. Ya, yang akhirnya yang kerja 1 orang, bekerja sama. Ya, semuanya ikut bekerja, ya, ikut bersama-sama, tapi yang 1 aja ikut bekerja. Tentu jangan begitulah ya. Ya, kita ini harus menjadi orang-orang yang punya komitmen, punya loyalitas untuk memenangkan ya cita-cita dari Fakultas Farmasi ke depan. Bukan cita-citanya Prof. Junaidi loh ya. Ya, mohon maaf ya Prof ya. Ini kan cita-citanya kita semua kan. Fakultas Farmasi menjadi top dunia. Ya. Tentu kita akan menang kalau ada 7 pendayung, 1 kapten. Kita ini semua pendayung, saya ini pendayung. Kapten saya Prof. Junaidi. Sekarang dekannya, beliau jadi kapten sekarang. Ya, muda, ya, cerdas, ya, dia dalam posisi kapten. Tentu kita semua di bawah harus menjadi pendayung yang mempunyai komitmen, ya, yang loyal dan komitmen. Ya, dalam skala kecil saja ya, misalnya kalau di dalam perkuliahan begitu ya, PJMK saya Prof. Jarwo gitu ya, saya ya pendayung, saya taat pada Prof. Jarwo, saya dijadwal Prof nanti September tanggal sekian kuliah jam sekian sekian, kelas A, kelas B, kelas C, harinya berbeda. Siap Prof. Jarwo. Bu Asri koordinator praktikum juga gitu, Prof nanti responsi Jumat jam 1. Ya Bu Asri siap. Saya komitmen. Ya. Karena di atas saya ada kaptennya. Ya. Jadi kita di semua level itu kita punya kapten masing-masing. Ya, tentu kita sebagai pendayung jangan menjadi kapten gitu, apalagi melampaui kewenangan dari kapten gitu ya. Jangan sampai lah begitu. Nah, kemudian saya ingin menantang diri saya sendiri untuk berlaku jujur dan terbuka. Ya. Jujur dan terbuka. Sayang sekali pembawa acara tadi tidak menyebutkan hobi saya ya. Hobi saya itu 2 ya, nonton sepak bola sama nonton wayang kulit gitu ya. Jadi ini mohon maaf saya sesuaikan dengan hobi saya ya. Passion saya itu. Growth mindset saya ada di dunia pedalangan. Di dunia pedalangan itu ada sebuah episode ya lakon, namanya lakon Cupu Mane Astogino. Ya, ini adalah sebuah episode di dalam Ramayana, ya, tragedi kehidupan kemanusiaan dalam kisah Cupu Mane Astogino. Saya mau dalang ya, mohon maaf ya. Wauto anenggih. Itu biasanya dalang mulainya begitu. Ini ada sebuah pertapaan ya. Namanya pertamaan Sonyoringgo. Di mana di sana ada seorang resi. Ya, resi itu kalau sekarang ya guru besar gitu ya. Resi Gutomo namanya. Dia punya istri namanya Dewi Windarti. Ya, dan dia punya 3 orang anak. Yang nomor 1 perempuan namanya Anjani, yang 2 laki-laki namanya Sugriwo dan Subali. Antara Resi Gutomo dan Dewi Windarti ini ternyata ada kesenjangan umur gitu ya. Jadi Resi Gutomo itu mungkin sudah seperti saya gitu ya, sudah 76.
Nah, Windarti ini masih muda ya, mungkin seumuran Ayu Ting Ting lah begitu ya. Ini dunia pedalangan ya, bukan dunia nyata ya, dunia pedalangan. Sehingga apa? Ada disharmoni antara Resi Gutama dan Dewi Windarti. Sehingga Dewi Windarti itu ternyata ditaksir oleh seorang dewa. Ya. Sehingga terjadi perselingkuhan lah begitu ya, kalau zaman sekarang namanya begitu. Dewi Windarti dan seorang dewa di Kadiwatan. Sebagai tali asihnya kepada Dewi Windarti itu diberi hadiah namanya Cupumane Astagina. Ya, dengan Cupumane Astagina itu Dewi Windarti itu bisa menikmati kehidupan dunia. Dia pengen apa saja, gesek saja Cupumane Astagina. Pengen tas Gucci di mall, gesek saja Cupumane Astagina. Mau terbang ke Eropa, gesek aja Cupumane Astagina. Sehingga Cupumane Astagina ini merupakan sesuatu yang sangat disenangi banyak orang. Kalau zaman sekarang ya mungkin uang, jabatan gitu. Itu Cupumane Astagina itu. Ya. Nah, oleh karena naluri seorang ibu, Dewi Windarti itu memberikan Cupumane Astagina itu kepada Anjani, anak perempuannya yang nomor 1. Akhirnya Dewi Anjani juga bisa menikmati Cupumane Astagina sehingga dia lupa pada temannya, dia lupa pada saudara-saudaranya, ya, sehingga dia nikmati sendiri Cupumane Astagina. Pada suatu ketika Sugriwa Subali menemukan mengapa kakaknya itu kok sekarang perilakunya menjadi aneh, gitu ya. Ternyata diketahui bahwa dia punya Cupumane Astagina. Maka kedua saudaranya, adik-adiknya itu merebut Cupumane Astagina. Terjadilah kegaduhan di Sorngapringgo. Mendengar ada kegaduhan itu, maka Resi Gutama memanggil semua anak-anaknya dan istrinya. Hei, ada apa? Ada kegaduhan di sini. Sugriwa bilang, itu kakak Anjani punya Cupumane Astagina, mau kita pakai nggak boleh. Maka terjadilah kegaduhan itu tadi. Anjani, kamu dapat Cupumane Astagina dari siapa? Karena Resi Gutama tahu tidak sembarang orang Janma menungsa yang bisa mendapatkan Cupumane Astagina kalau tidak mendapatkan sesuatu dari dewa. Cupumane Astagina dari mana, Anjani? Oh, saya dapat dari ibu. Lalu Dewi Windarti ditanya, istriku yang cantik, kamu dapat Cupumane Astagina dari mana? Dewi Windarti ketakutan, diam 1000 bahasa. Orang ditanya kok diam seperti tugu. Maka atas kehendak yang Maha Kuasa, Dewi Windarti menjadi tugu. Korban pertama dari Cupumane Astagina adalah Dewi Windarti menjadi tugu, menjadi patung. Maka Resi Gutama berpesan, anak-anakku, kamu jangan coba-coba berebut Cupumane Astagina. Cupumane Astagina akan saya buang. Tetapi dasar manusia, begitu dibuang, ketiga orang anaknya ini mengejar Cupumane Astagina yang jatuh di sebuah telaga. Akhirnya mereka bertiga masuk telaga untuk mencari Cupumane Astagina atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Ketiga orang ini berubah menjadi kera. Kera itu makhluk hewan yang paling rakus, tidak ada lain di dunia kecuali kera.
ketiga orang satria itu berubah menjadi kerak. Tragis kehidupan Sugriwa dan Subali dan Anjani dalam dunia pedalangan. Ini adalah tragedi kemanusiaan. Maka saya berpesan pada siapapun, ya, jangan berebut cupu mane astagina, jangan main-main dengan cupu mane astagina, ya. Nanti ada BPK, ada KPK, itu adalah orang-orang yang bermain dengan cupu mane astagina. Ya. Nah, sebetulnya ya untuk para teman-teman di Fakultas Farmasi, ya, orang per orang itu ya harus punya pikiran, saya ingin menantang diri saya untuk menjadi leader, bukan sekedar manajer. Ya, beda loh ya. Manajer dan leader itu, ya, seorang manajer belum tentu leader. Ya. Tentu antara leader dan manajer, tentu lebih baik kita menjadi seorang leader. Karena leader itu tidak perlu menjadi pejabat. Siapapun bisa menjadi leader. Ya, bahkan di rumah tangga kita pun kita jadi leader juga. Di laboratorium kita bisa jadi leader. Ya, tidak harus sebagai pejabat. Ya. Untuk itu, saya masih ingat juga dalam dunia pedalangan, ya, yang dalam kisah pedalangan, ya, waktu Bathara Wisnu memberi wejangan pada Arjuna, ya, dalam episode turunnya wahyu cupu mane Hasta Brata, ya, Hasta Brata, Hasta itu 8, Brata itu laku. Jadi seorang leader, seorang pemimpin itu harus punya laku 8 komponen alam semesta. Apa itu? Seorang pemimpin itu harus seperti angkasa. Seorang pemimpin harus punya pandangan yang luas seperti langit, visioner. Seorang pemimpin harus berperilaku seperti bulan. Bulan, ya, dapat memberi keteduhan, ketenangan, ya, sehingga anak buah itu menjadi tidak gaduh gara-gara pemimpinnya selalu garang dan mudah marah, begitu, ya. Berilah keteduhan, ketenangan pada mereka. Ya. Seorang pemimpin itu harus seperti bintang di langit yang menjadi panutan bagi para nelayan yang sedang kebingungan mencari arah. Seorang pemimpin itu harus menjadi contoh, menjadi panutan, mempunyai integritas yang dapat diandalkan. Satukan kata dengan perbuatan. Seorang pemimpin itu harus seperti bumi, ya, bumi, tanah. Orang menanam kedelai ya panen kedelai, menanam jagung ya panennya jagung. Tidak ada nanam jagung panen kedelai. Seorang pemimpin harus jujur, tidak pilih kasih. Seorang pemimpin harus seperti samudra yang luas, tenang, ya. Samudra itu tempat pembuangan air dari sungai, sungai kotor, sungai bersih masuk di lautan, tapi lautan tidak pernah menunjukkan perilaku yang kotor seperti sungainya. Dia menjadi lebih jernih, tenang, menerima apa saja. Jadi kalau mendapatkan laporan, ya, tentang seseorang, seorang pemimpin itu lalu jangan apa istilahnya itu, ya, anggentong umas itu, ya, itu diceritakan kemana-mana anak buahnya kejelekannya. Jangan. Itu dilarang dalam Al-Quran. Ya. Kemudian seorang pemimpin itu harus seperti matahari, memberikan energi, motivasi, ya, mendorong, dan juga harus memberi penerangan. Ya. Dan seorang pemimpin harus seperti api. Api itu kalau membakar kayu itu tuntas ya sampai jadi arang.
Sama, seorang pemimpin harus menyelesaikan masalah solutif, tuntas, jangan meninggalkan persoalan sehingga tahun depan masih ada masalah lagi, tahun depan masih ada masalah lagi. Masalahnya sama karena tidak pernah mendapat penyelesaian, tidak solutif. Seorang pemimpin harus seperti api. Nah, tentu seorang pemimpin harus seperti angin. Angin itu ada di mana-mana. Di sela-sela manapun di situ ada angin. Seorang pemimpin itu harus ya bisa menempatkan diri di mana, di kalangan pegawai dia bergaul baik, di kalangan atas bergaul baik, dan bisa menempatkan diri ada dimanapun, ajur ajar. Ya, itu adalah asto broto. Ya, seorang pemimpin itu harus berperilaku seperti angkasa, bulan, bintang, bumi, samudra, ya, matahari, api, dan angin. Ya. Nah, ini mungkin yang terakhir ya. Jadi kan tadi tema kita kan menguatkan sinergi. Ya. Menguatkan sinergi ini memang kita harus satu visi, satu misi, satu tujuan. Ya, tujuannya sama, misinya sama, visinya sama. Jangan sampai ada ya di lingkungan fakultas ini yang bermain sendiri-sendiri. Ya, dari mereka menggiring bola ya kemana-mana dan bahkan mereka teriak gol gitu. Tapi gol yang mana? Itu golnya departemen, itu golnya laboratorium. Tapi semuanya itu harus disesuaikan ya menuju satu goal yang sama. Until we know the goal, visinya apa, misinya apa, tujuannya apa fakultas ini. Kita menjadi pendukung. Ya. Kemudian yang terakhir, semua kita, dosen, pimpinan, ya, dan juga karyawan, itu harus berjiwa Sherpa. Sherpa ya, saya buka di internet ya, tolong nanti dicek di internet. Sherpa itu adalah sekelompok suku di dataran tinggi Himalaya. Ya, biasanya mereka itu menjadi pengantar para pendaki gunung Mount Everest, gitu ya. Itu Sherpa. Nah, pada waktu Edmund Hillary di tahun 1953 mencapai puncak Mount Everest di pegunungan Himalaya, dia diantar seorang Sherpa. Ya, Sherpanya namanya kalau saya lihat di internet itu Tenzing Nagoi. Ya, dia diantar oleh Sherpa. Ya, seorang Sherpa yang sangat setia, membawakan tasnya, membawakan makanannya, dan lain sebagainya. Membantu, dia membantu. Nah, sampai di puncak Everest, 20 meter sebelum puncak Everest, maka Sherpa itu mengilahkan Edmund Hillary. Please, sir, kamu aja yang naik ke atas. Karena kamu yang punya cita-cita ingin menaklukkan Everest. Bukan saya. Edmund Hillary yang punya cita-cita. Saya hanya mengantarkan saja. Silakan naik. Saya menjadi saksi bahwa you adalah the first man yang bisa naik ke Mount Everest. Itu jiwanya Sherpa. Kita semua, ya dekan, wakil dekan, ya ketua departemen, ya dosen, dan lain sebagainya itu Sherpa. Membujuk, membangkitkan, menginisiasi, membantu, menolong dosen dan mahasiswa agar supaya mereka mencapai cita-citanya. Dan kita tanpa pamrih. Ya, Sherpa itu tidak punya pamrih menjadi orang nomor satu. Ya, inilah yang disebut dengan jiwa Sherpa. Ya, bagi mereka yang ogah-ogahan, naik pangkat,
ya kita datangilah what happened behind you, gitu ya. Ya, yang di bawah ini kita naik ke atas gitu loh, ya. Saya waktu di rektorat saya menarik orang-orang dari bawah, ya. Ada Prof. Sarani, saya tarik ke atas. Ada Bu Wiji, saya tarik ke atas. Ya. Sehingga selalu ada yang di atas. Nah, saya ingin ke depan ini orang farmasi ada yang di atas. Kelihatannya tahun ini, periode ini, Pak Jun yang sebelumnya saya harapkan sama Mas Dwi ya, tapi ya nggak apa-apa lah, ya disyukuri saja, alhamdulillah, ya, berjiwa serva kita semua, ya. Nah, kemudian jadilah leader, ya, berkarakter, yang karismatik, memberi motivasi, orientasi itu ada proses, ya, transformasional, kita ingin mengubah sesuatunya, harus berani ambil risiko, kita harus visioner, inovator, kreator, inspirator. Itu adalah leader, ya, dan dibekali dengan hasto proto, ya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau dalam penyampaian saya ada yang tidak berkenan, ya, terpaksa saya memanggil nama-nama tertentu yang spontan aja begitu ya. Dan ini adalah kenang-kenangan saya 40 tahun yang lalu, ya, 47 tahun yang lalu saya diminta pidato juga mewakili para apoteker baru di hadapan Bu Jaman, almarhum Pak Hari, Ibu Samsiah, dan Pak Pandigoro sebagai pembantu dekan waktu itu. Ya, dan ini terulang lagi. Ya, saya diminta pidato oleh Pak Jun ya, saya ingat ya, karena waktu itu saya juga diminta pidato. Ya. Terima kasih, selamat berkarya, semoga sukses, selalu sehat, hebat, Fakultas Farmasi UNER. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Apoteker Muhammad Zainuddin atas orasi yang disampaikan pada perayaan Dies Natalis ke-58 hari ini. Semoga dapat memotivasi kita semua agar senantiasa memiliki growth mindset sehingga tetap tumbuh berkembang menjadi pribadi ataupun leader yang lebih baik dan lebih baik lagi. Semoga Profesor Zainuddin senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan serta senantiasa menjadi panutan dan inspirasi bagi kita.